Izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Suaranya kecil. Masih kecil, Kak, Pak? Apa laptopku ya? Laptopku udah full. Kayaknya emang suara saya yang kecil. Apakah ini masih kecil suaranya? Nggak tahu tuh. Yang lain silakan. Kalau yang lain dengar nggak masalah sih. Mungkin screen-nya digedein kali, Mbak? Baik, Pak. Oh, udah keras tuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan kelompok 1 ingin sedikit mempresentasikan terkait prepaid expense. Nah, yang pertama itu sebelum kita melakukan audit, kita kan pasti menentukan dulu tujuan audit itu apa aja. Nah, di sini kami tujuan audit yang kami lakukan itu ada 4, yaitu pertama, memastikan prepaid expense benar-benar dibayar oleh perusahaan. Jadi gunanya itu takutnya kayak yang apa ya? Jadi meyakinkan bahwa prepaid expense itu udah benar-benar dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu semua prepaid expense telah tercatat sesuai dengan saldo yang sesuai dengan perhitungan dan saldonya udah tepat. Yang ketiga, saldo prepaid expense itu telah dialokasikan dengan tepat terhadap aset dan pengeluaran. Nah, soalnya kan kemungkinan ada juga salah saji dengan pencatatan prepaid expense-nya itu dicatat sebagai utang atau lainnya. Yang keempat, prepaid expense telah ditangguhkan dengan benar. Lanjut, ada prosedur audit. Prosedur audit itu yang pertama untuk mencari untuk melakukan asersi untuk memastikan bahwa itu tuh beradaannya itu ada atau tidak. Yang pertama dengan auditor itu memperoleh atau menyiapkan daftar saldo prepaid expense. Nah, kan biasanya itu prepaid expense di perusahaan itu kan nggak cuma 1 atau 2. Nah, pasti kan ada banyak. Nah, kita memperoleh dulu daftar saldonya itu saldo awalnya berapa, payment dalam 1 tahunnya berapa, dan saldo akhirnya berapa. Itu dirinci per masing-masing prepaid expense. Kemudian setelah itu kita telusuri saldo akun individual ke buku besar dengan melakukan tracing. Nah, setelah itu, nah dari kan misalnya nah dari yang langkah 1 dan 2 itu, prosedur 1 dan 2 ini nanti kan dapat saldo awalnya, saldo akhirnya misalnya prepaid plan 10.000, prepaid insuransinya 10.000. Nah, ternyata di saldo akhir masing-masing saldo akhirnya itu ada 20.000. Berarti kita selanjutnya melakukan footing ternyata cocok gitu. 20.000 dengan 20.000. Kemudian kita meminta konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa ke pihak ketiga, contohnya kayak ke agen asuransi atau agen penyewaannya. Nah, ini tuh untuk memastikan terkait termin prepaid expense atau prepaid insurance, kemudian untuk memastikan tanggal pembayarannya, tanggal pembayaran, terus nominalnya berapa, terus sama memastikan bahwa prepaid expense itu benar-benar milik perusahaan. Kemudian ada selanjutnya ada prosedur completeness, yaitu dengan melakukan prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini untuk menguji perhitungan saldo akhirnya. Kira-kira ada salah saji atau tidak. Nanti akan kita lakukan di tahap selanjutnya. Kemudian ada right and obligation. Di sini auditor akan kan tadi kan sudah meminta konfirmasi rincian kontrak dan asuransi. Nah,
asuransinya. Nah, di right and obligation kita memeriksa konfirmasi rincian kontrak itu. Nah, yang kayak tadi yang saya katakan bahwa kita tuh memastikan kalau prepaid insurance itu benar-benar milik perusahaan, bukan yang lainnya. Kemudian kita juga memeriksa dokumen pendukung terkait seperti faktur pembelian atau pembayaran pengeluaran kas. Kemudian, oh iya, jika misalkan apabila konfirmasinya itu tidak diperoleh, barulah kita tuh melakukan inspeksi terhadap dokumen polis asuransi dan apa asuransi dan sewanya. Kemudian ada valuation dan allocation. Ya, yaitu dengan melakukan rekalkulasi terhadap saldo prepaid expense. Tadi kan sudah disinggung di awal yang disebutkan oleh saudara Yusril untuk mengantisipasi adanya salah saji, maksudnya tidak ada prepaid expense yang belum tercatat. Kemudian ada presentation dan disclosure. Itu memastikan kewajaran penyajian prepaid expense dalam laporan keuangan. Nah, biasanya itu kan ada prepaid expense akunnya itu ada nominalnya itu antar tahun sebelumnya dan tahun berjalan itu berbeda. Nah, ternyata pas dihitung selisihnya dan presentasi fluktuasinya itu berbeda, ternyata ada yang nilai persentase fluktuasinya itu melebihi batas kewajaran. Nah, baru kita memeriksa kenapa presentasenya itu tidak wajar. Kemudian barulah kita membuat kertas kerja dan membuat hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut. Oh iya, sebenarnya prosedur audit untuk tiap akun-akun yang ada ini tuh memiliki prosedur audit yang berbeda-beda. Tapi hampir semua hampir semua prosedurnya itu mirip, cuman ada beberapa yang berbeda. Kayak misalnya kalau di asuransi itu dia itu punya prosedur audit yang tambahan, yaitu dengan memastikan itu adanya untuk mengecek polis asuransinya itu dan faktur pembayaran preminya. Kemudian kita lanjut ke prosedur analitis. Nah, prosedur analitis itu yang untuk asersi completeness. Nah, tujuannya itu kan untuk menguji perhitungan saldo akhir apakah terjadi salah saji atau tidak. Nah, di prosedur analitis ini, yang pertama itu kita membandingkan total prepaid expense dengan current expense tahun sebelumnya, yaitu membandingkan totalnya. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk memastikan apakah ada salah saji pada prepaid expense dan current expense tahunnya itu ada kayak perusahaannya itu salah melakukan pembebanan, misalnya salah bagi atau salah akun. Terus kemudian yang kedua itu membandingkan rasionya, rasio current expense on total prepaid expense dengan tahun sebelumnya. Nah, ini tujuannya itu untuk memastikan bahwa apakah ada salah saji dalam current expense. Maksudnya itu beban pada tahun berjalan. Kemudian yang ketiga itu membandingkan antara saldo per masing-masing polis dengan tahun sebelumnya. Nah, ini tujuannya untuk mencari apakah ada salah saji pada prepaid expense. Kan misalnya kan prepaid expense itu kan mempunyai polis yang berbeda-beda ya. Misalnya kan perusahaan ini tuh nggak mungkin dia menyewa pada satu agen penyewaan aja. Bisa aja
ada 2 sampai 3 agen penyewaan. Nah, itu kan polisnya itu kan berbeda-beda. Nah, auditor itu juga memastikan apakah ada salah saji pada saldo prepaid expense-nya. Nah, di sini di perusahaan Apple Blossom itu ada beberapa akun yang prepaid expense yang akan diuji. Yang pertama itu ada prepaid insurance, prepaid rent, office supplies inventory, small tools inventory, insurance, rent expense, office supplies expense, dan small tools expense. Yang pertama kan tadi kan kita itu membandingkan saldo antar tahun lalu dengan tahun berjalan. Yang pertama itu tahun 2002. Nah, yang ini tuh diambil dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang pertama ada prepaid insurance. Prepaid insurance itu saldo di tahun lalu itu ada 35.336. Terus sedangkan di tahun 2003 per booknya ada 38.636. Nah, ada selisih kan, selisih antara tahun 2003 dan 2002 dengan cara mencarinya itu dengan mengurangkan tahun 2003 dengan tahun 2002. 38.636 dikurang 35.336. Nah, kemudian kita mencari rasio occurrence-nya on prepaid expense tahun sebelumnya, itu dengan membagi antara 3.300 dibagi dengan 35.336. Ternyata ada presentasi fluktuasinya itu ada yaitu 99%. Kemudian ada prepaid rent-nya itu di tahun sebelumnya itu 5.000, sedangkan di current expense saldo akhirnya itu 1.250. Nah, kan berkurang sebesar 3.750. Nah, fluktuasinya itu ternyata sebesar 75%. 75%. Nah, kan ini kan gede ya, 75%-nya. Nah, auditor tuh bertanya, emang loh ada apa? Kenapa bisa persentase fluktuasinya itu sebesar 75%? Oh iya, tambahan juga. Kalau nggak salah di Apple Blossom ini batas benchmark-nya itu, batas kewajarannya itu sebesar 20%. Kemudian 75%-nya ini nanti akan kita cari tahu ada apa. Kemudian yang ke bawahnya ada 15%, small tools inventory 9%, insurance 13%, rent expense 0%. Nah, terus ada office supplies expense. Nah, ini juga besar, melebihi batas kewajaran 20%, yaitu nilai fluktuasinya sebesar 28%. Small tools expense juga naik jauh banget, yaitu 91%. Nah, untuk memastikan apakah ini wajar atau tidak, maka akan dibahas di kertas kerja. Auditor akan mencarinya itu di kertas kerja. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldi. Selanjutnya ada schedule D1, yaitu kita menghitung prepaid insurance dari Apple Blossom College Company. Asuransi ini tuh datanya diperoleh dari konfirmasi Apple Blossom pada tahun 2003. Yang pertama ada asuransi dari Southwestern Fire and Casualty yang mengasuransikan fire and extended coverage on plant, building, and contents. Tanggal terbitnya pada tanggal 1 Juli 2001 dengan jangka waktu 2 tahun. Preminya 17.562. Kemudian saldo per tanggal 31 Desember 2002 itu saldo awal premi tersebut
untuk periode tahun 2003 agar kita bisa lebih mudah untuk menghitung insurance expense yang digunakan selama tahun 2003. Saldo per 31 Desember 2002-nya itu 4.391 diperoleh dari 17.562 per 24 bulan atau dari 2 tahun, kemudian dikali 6 sisa dari premi tersebut. Hasilnya 4.391. Kemudian insurance expense-nya itu sama karena asuransi ini tuh habis pada pertengahan tahun 2003 sebesar 4.391. Saldo per 31 Desember 2003-nya 0 karena udah habis di tengah tahun itu. Kemudian asuransi tersebut diperpanjang pada tanggal 1 Juli 2003. Jangka waktunya sama 2 tahun, preminya 31.250. Saldo awalnya nggak ada karena asuransi ini itu muncul pada pertengahan tahun 2003. Kemudian insurance expense-nya itu sebesar 7.813. Diperoleh dari 31.250 per 24. 24 itu dari 2 tahun, kemudian dikali 6 karena baru berjalan 6 bulan. Hasilnya 7.813, kemudian saldo per 31 Desember 2003-nya itu diperoleh dari premi ini 31.250 dikurangi insurance expense-nya. Hasilnya 23.438. Kemudian asuransi yang kedua itu dari Outline Insurance Group yang mengasuransikan truck liability. Asuransi pertama muncul tanggal terbitnya pada tanggal 31 Maret 2002, jangka waktunya 1 tahun, kemudian preminya 4.918. Saldo awalnya itu diperoleh dari 4.918 per 12 dikali 3 karena sisa 3 bulan. Hasilnya 1.230. Kemudian insurance expense-nya sama karena habis pada Maret 2003. Kemudian yang asuransi keduanya muncul 31 Maret 2003, jangka waktunya sama 1 tahun, kemudian preminya 4.815. Insurance expense-nya itu 3.611 diperoleh dari 4.815 per 12 karena 1 tahun dikali 9 karena berjalan selama 9 bulan, 31 Maret 2003 sampai 31 Desember 2003. Hasilnya 3.611, kemudian saldo per 31 Desember 2003 diperoleh dari 4.815 dikurangi insurance expense-nya 3.611 sama dengan 1.204. Kemudian saldo asuransi ketiga yaitu State Mutual yang mengasuransikan public liability, collision, dan comprehensive. Tanggal terbitnya sama tiga-tiganya, 1 Oktober 2001. Terus jangka waktunya sama 3 tahun, hanya preminya saja yang berbeda. Yang pertama itu 17.703. Saldo per 31 Desember 2002-nya diperoleh dari 17.703 per 36 bulan sama dengan 3 tahun dikali sisa bulannya yaitu 21 sama dengan 10.327. Kemudian insurance expense-nya tuh kan asuransi ini tuh masih habisnya tuh 2004. Jadi insurance expense-nya tuh dibebankan selama setahun penuh. Jadinya 17.703 dibagi 3 sama dengan 5.901. Kemudian saldo per 31 Desember 2003-nya itu saldo per 31 Desember 2002 dikurangi insurance expense-nya sama dengan 4.426. Yang collision dan comprehensive sama caranya. Kemudian yang terakhir ada American Fidelity and Casualty yang asuransikan Fidelity Bond on Employees. Tanggal terbitnya itu 30 Juni 2002, jangka waktunya 3 tahun, preminya 8.810. Saldo per tanggal 31 Desember 2002-nya itu diperoleh dari premi 8.810 per 36 karena 3 tahun dikali 30 karena baru habis 6 bulan. Hasilnya 7.342, kemudian insurance expense-nya itu sama kayak yang tadi State Mutual, dibebankan selama setahun karena baru habis 2005.
Jadinya 8.810 dibagi 3 sama dengan 2.937. Kemudian saldo per tanggal 31 Desember 2003-nya itu 7.342 dikurangi 2.937 sama dengan 4.405. Kemudian total dari insurance expense selama 2003 ada 32.766, sedangkan saldo prepaid insurance-nya 38.636. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sekar. Iya, baik. Terima kasih Aldi untuk penjelasan yang sebelumnya. Lalu yang berikutnya kita masuk ke kertas kerja indeks D2 atau beban sewa dibayar di muka. Nah, jadi di sini itu keterangannya Apple Blossom itu dia punya perjanjian sewa dengan United Properties. Nah, jadi dia nyewa gudang dari United Properties, lalu lease agreement-nya itu 10 tahun, dan dia tuh cancelable only for non-payment of rent. Lalu kemudian pembayaran sewanya itu dilakukan, dibayarnya tuh di muka atau jadinya itu prepaid rent. Nah, pembayarannya itu sebesar $7.500. $7.500 ini untuk 2 tahun. Jadi 7.500-nya ini akan expired dalam 2 tahun, lalu setelah 2 tahun dilanjutkan lagi membayar sebesar $7.500. Lalu untuk sewanya ini itu dimulai dari 1 Mei 2020. Lalu kemudian untuk lease agreement-nya ini atau perjanjian sewanya ini, dia itu sifatnya operating lease. Ini saya menemukan informasinya dari kertas kerja indeks D3 dari tahun sebelumnya. Nah, untuk kertas kerja indeks D3 tahun sebelumnya bisa dilihat di buku praktek halaman 300 atau halaman PDF-nya itu halaman 166. Lalu kemudian bagaimana perhitungan si prepaid rent ini? Yang pertama kita lihat dulu pembayaran awalnya itu kan dari 1 Mei tahun 2000 sebesar $7.500. Nah, kalau semisal untuk 2 tahun, berarti nanti dia akan habis atau expired yang pembayaran yang pertama ini di tanggal 1 Mei 2002. Jadi pada tanggal 1 Mei 2002 nanti Apple Blossom akan membayar kembali sebesar $7.500. Lalu di sini saya membuat perhitungannya itu dari yang awal, dari tanggal 1 Mei tahun 2000 sampai dengan untuk tahun 2003. Nah, yang pertama itu kita mulai dari yang 1 Mei 2000 dulu ya. Ini 7.500 untuk 2 tahun, lalu beban sewanya ini sebesar 2.500. Itu didapat dari 8/24 dikali 7.500. Kenapa 8? 8 itu 8 bulan. Dari 1 Mei sampai 31 Desember. Lalu 24 itu karena untuk 2 tahun atau 24 bulan. Jadi diperoleh beban sewanya itu untuk 31 Desember 2000 itu sebesar 2.500. Lalu sisa pembayaran yang belum diamortisasi atau belum expired itu adalah sebesar 5.000. Itu dari 7.500 dikurangi 2.500. Itu sebesar 5.000. Lalu kemudian untuk tahun 2001 itu Apple Blossom tidak melakukan pembayaran sewa. Karena dari yang tadi itu 7.500 untuk 2 tahun. Jadi diteruskan saja yang 5.000 tadi itu diamortisasikan di tahun 2001. Adapun beban sewa untuk tahun 2001 adalah sebesar 3.750. Nah, di sini saya menghitungnya itu
12/24 dikalikan 7.500 yang pembayaran premi awal. 12 itu karena pada tahun 2001 itu dia di expired itu full selama 1 tahun atau 12 bulan. Lalu per 24 karena untuk 2 tahun dikali 7.500 hasilnya 3.750. Lalu sisa yang belum di expired itu pada tahun 2001 adalah sebesar 5.000 dikurangi 3.750, hasilnya 1.250. Cara lainnya yang mungkin bisa dipakai untuk menghitung beban sewanya itu adalah, kan kalau tadi itu saya menghitungnya dikalikan dengan premi yang awal dibayarkan tahun 2000. Bisa juga dengan dikalikan sisa premi di tanggal 31 Desember 2000. Namun, yang dikalikan itu bukan 12/24, melainkan 12/16. Kenapa 16? Karena sebelumnya itu di tahun 2000 kan sudah di expired 8 bulan. Jadinya sisanya 16 bulan, yaitu 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Lalu untuk yang bagian atasnya itu 12 tetap karena di amortisasi atau di expired itu sebesar 1 tahun full atau 12 bulan. Lalu kita lanjut lagi untuk tanggal 1 Mei 2002. Nah, di sini Apple Blossom itu kembali melakukan pembayaran sewa sebesar 7.500. Lalu untuk yang pembayaran dari tahun 2000 di tanggal 1 Mei itu di tahun 2002 dia udah habis, udah expired semua. Nah, lalu beban sewanya di tahun 2002 itu dia diperoleh dari sisa premi yang ada di tanggal 31 Desember 2001 dan juga dari dan juga mengamortisasi pembayaran sewa yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, yang pembayaran 1 Mei 2002 ini diamortisasinya itu dengan 8/24 dikali 7.500. 8/24 itu karena dari 1 Mei 2002 sampai 31 Mei 2002 itu 8 bulan, lalu per 24 karena untuk 2 tahun, lalu dikalikan 7.500. Lalu sisanya itu 4/24 itu 4/24 itu dari yang tahun 2001 yang belum habis itu dikalikan 7.500. Jadi hasilnya beban sewa untuk tahun 2002 adalah sebesar 3.750. Lalu sisa pembayaran sewanya di tanggal 31 Desember 2002 yang belum diamortisasi atau belum di-expiredkan itu adalah sebesar 5.000. Itu dari yang sisa premi yang 2001 yang 31/12/2001 sebesar 1.250 ditambah dengan pembayaran premi yang 1 Mei 2002 lalu dikurangi beban sewa pada tanggal 31 Desember 2002. Lalu kemudian untuk tanggal 31 Desember 2003 beban sewanya itu adalah sebesar 12/24 dikalikan pembayaran sewa yang dilakukan tanggal 1 Mei 2002 sebesar 7.500, yaitu hasilnya adalah 3.750. Lalu sisa pembayaran sewa pada tanggal 31 Desember 2003 itu adalah sebesar 1.250, itu diperoleh dari sisa premi tanggal 31 Desember 2002 atau 1 Januari 2003 dikurangi beban sewa yang sudah berjalan selama tahun 2003 yaitu sebesar 3.750.
Lalu dari perhitungan yang sudah kita lakukan, angkanya kita pindahkan ke kertas kerja indeks D2. Di sini untuk rent expense 31 Desember 2003 yang per auditnya itu sebesar 3.750 dan sisanya dari prepaid rent ini yang belum diamortisasi atau belum dibebankan adalah sebesar 1.250. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Yunida. Baik, terima kasih Sekar. Selanjutnya kita masuk ke schedule D3, yaitu tentang beban perlengkapan dibayar di muka gitu. Nah, jadi kan kita tahu kalau salah satu program auditnya itu kita melakukan physical examination atau melakukan cek fisik gitu kan. Kenapa? Karena ini kan termasuk inventory ya. Inventory itu tidak ada pencatatan pemakaiannya, jarang gitu dicatat satu-satu. Jadi cara untuk menghitung berapa sih pemakaian yang telah berlangsung selama tahun berjalan itu kita bisa menyesuaikan antara neraca atau working trial balance pada tahun tersebut dengan cek fisik keadaan yang sebenarnya di perusahaan gitu. Nah, jadi di sini telah diketahui Apple Blossom itu pada tanggal 1 Januari 2004 auditnya kita telah melakukan observasi gitu kan. Nah, terus di sini ada dokumen bukti cek fisiknya di mana nilai small office supplies inventory-nya sebesar atas lagi deh. Nah, sebesar 9.964. Terus untuk small tools inventories small tools inventories itu sebesar 6.541. Nah, ini telah sesuai dengan ke bawah Del. Current year's working trial balance-nya yaitu sebesar office supplies inventory-nya sebesar 9.964 dan small tools inventory-nya sebesar 6.541. Nah, kebetulan ini kan sesuai ya, tapi gimana kalau misalnya ini berbeda gitu? Kita bisa lihat nih, office supplies inventory-nya kalau kita telaah lagi pada tahun 2002 itu senilai 8.657. Sedangkan pada tahun 2003 itu sebesar 9.964. Nah, seharusnya kan kalau inventory dipakai gitu, prepaid-nya itu harusnya berkurang nilainya gitu kan. Nah, tetapi ini dia bertambah, berarti ada kemungkinan itu dia terjadi pembelian gitu. Pembelian office supplies inventory. Berarti nanti bisa kita cek juga berarti expense-nya udah dicatat atau belum, pengakuan bebannya udah dicatat atau belum. Terus yang small tools inventory di sini 7.162, terus pada tahun 2003 6.541. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa si perusahaan ini Apple Blossom telah melakukan pencatatan atas pemakaian small tools inventory-nya, makanya saldonya bisa berkurang gitu. Nah, karena tidak diketahui di soal itu tidak diketahui pemakaiannya atau pembeliannya, jadi kita bisa anggap expense itu sama. Kenapa? Karena office supplies inventory pada book dan cek fisiknya itu telah sama gitu, sudah sesuai. Oke, next. Nah, selanjutnya ini lead schedule-nya. Ini disusun berdasarkan dari referensi schedule-schedule sebelumnya gitu. Nah, yang pertama itu prepaid insurance, itu referensi dari D1, yang mana tadi udah dijelaskan oleh Aldi, berhubungan langsung dengan insurance expense gitu. Nah, saldonya per book 38.636 untuk prepaid insurance, dan ternyata sama dengan yang telah diaudit yaitu sebesar 38.636. Nah, terus untuk insurance expense di sini ada perbedaan namun tidak signifikan. Kenapa? Karena hanya satu rupiah. Di mana kalau per booknya 32.000
765, sedangkan per auditnya 32.766. Nah, selebihnya prepaid rent, rent expense itu kita ketahui dari schedule D2, office supplies inventory, small tools inventory kita ketahui dari D3. Nah, office supplies expense dengan small tools expense tadi kan sudah saya katakan bahwa tidak ada keterangan oleh perusahaan atau Apple Blossom-nya. Nah, jadi di sini anggapannya nilai office supplies expense ini telah sesuai. Kenapa? Karena saldo dari office supplies inventory itu telah sesuai gitu antara per book dengan per auditnya. Jadi kan kalau misalnya udah sesuai saldo office supplies inventory-nya, berarti kan office supplies expense-nya sekaligus bisa kita asumsikan sesuai. Karena kan kalau ngejurnalnya kan itu sekaligus ya, office supplies expense pada office supplies inventory. Jadi bisa kita anggap nilai office supplies expense itu telah sesuai, begitu juga dengan small tools expense juga sudah sesuai. Jadi kesimpulannya tidak ada potensi salah saji yang material pada perusahaan Apple Blossom untuk prepaid expense. Oke, saya lanjut ya. Nah, kan tadi kan sudah dijelasin oleh teman saya Aldi, Sekar, sama Yunida terkait masing-masing prepaid expense. Nah, kan kita kan awalnya mau mencari kenapa ada 75% perubahan 75% pada prepaid rent yang sudah ternyata perusahaan itu kan menyewa gudang sewa operasi sebesar selama 10 tahun yang dieksekusi pada 1 Mei tahun 2000. Nah, pembayaran itu dilakukan setiap 2 tahun dimulai dari 1 Mei 2000. Nah, tahun lalu yang kata Sekar itu perusahaan telah membayar 7.500 dan saldo di akhir tahunnya sebesar 5.000 yang didapat dari 7.500 dikalikan 24 bulan dikurangi setelah terpakai 8 bulan kemudian dibagi 24 bulan yaitu 2 tahun sebesar 5.000 dan karena dia tahun 2003 itu digunakan selama 12 bulan full, berarti beban perusahaannya itu selama 1 tahun yaitu 3.750. Simpelnya itu 7.500 dibagi 2. Nah, jadi saldo akhir prepaid expense tahun 2003 itu 1.250 didapat dari 5.000 dikurang 3.750 dan menyebabkan akun sewa dibayar di muka mengalami fluktuasi sebesar minus 75%. Maka dari itu fluktuasi ini dapat dikatakan wajar. Hal ini kenapa dikatakan wajar? Karena memang perhitungannya karena udah dihitung sesuai dengan maksudnya secara real memang dia sebesar 3.750 atau 75% pengurangannya. Kemudian pada pos akun office supplies expense dan small tools expense, nah itu memiliki fluktuasi kan sebesar 28% dan 91% berturut-turut. Nah, ini disebabkan oleh adanya penggunaan perlengkapan selama 1 tahun. Nah, sudah dijelaskan oleh saudari Yunida, kami itu telah melakukan cek fisik terhadap saldo tersebut. Nah, ternyata hasilnya itu kan cocok kan antara book dan perhitungan fisiknya. Maka fluktuasi ini dapat dikatakan wajar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, presentasikan. Kami tutup presentasinya dan kami buka sesi pertanyaan. Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya atau masih bingung terkait prepaid expense? Silakan didiskusikan.
Izin bertanya, teman-teman. Ya, silakan. Aku mau nanya terkait konfirmasi. Kan konfirmasi, ini auditor ini ngirim konfirmasinya tuh ke agen asuransi ya? Iya. Si asuransi itu ngirim ke agen asuransi. Nah, aku pengen nanya, kenapa dia ngirimnya itu ke agen asuransi? Kenapa nggak ngirimkan ke langsung kayak ke yang lebih eksternal gitu kan? Kalau maksudnya itu ada yang lebih bisa ngirim ke yang lebih eksternal langsung ke merekanya, kenapa lebih milih ke agen asuransinya gitu? Karena kan jelas, maksudnya salah, bukan eksternal, independen maksudnya. Karena bisa ngirim ke yang lebih independen, tapi kenapa ngirim malah ke agen asuransi perusahaan? Itu aja teman-teman. Baik. Kami tampung terlebih dahulu ya. Bisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, Yesa boleh bertanya. Iya, silakan. Contoh yang independen itu yang kayak gimana? Nah, maksudnya ini kenapa nggak ke Southwestern? Gimana ya aku bilang itu? Ini kan dia tuh ke agen asuransi. Kenapa dia nggak langsung jadi ke Southwestern Fire and Casualty-nya, nggak langsung ke American Fidelity and Casualty-nya gitu loh? Enggak sih, Mas. Nggak langsung ke State Mutual gitu loh. Oh, Nah, nggak langsung ke Outline Insurance Group. Itu kan ada 4 kan ininya, asuransinya tuh. Tapi itu ngirimnya ke asuransinya, nggak ke asuransinya langsung gitu. mungkin aku yang salah menyampaikan ya. Jadi maksudnya agen asuransinya itu ya pihak yang ada 4 tadi itu loh, yang ada Oh, source ones itu outline dan state manual dan American Fidelity. Jadi maksudnya itu yang agen asuransinya itu mereka yang punya polisnya, punya kebijakannya gitu loh, bukan agen yang besar gitu. oh, aku kira yang di ini loh, yang di halaman 159 buku kasus itu kan dia tuh dari agen asuransi itu gimana ya? Aku mikirnya tuh agen asuransi itu kayak menangani 4 asuransi gitu loh. Oh, Di outline group dari State Mutual, dari American Fidelity and Casualty gitu loh. Nah, aku mikirnya tuh kenapa dia ngirimnya tuh ke agen asuransinya gitu. Padahal kan lebih independen itu ke outline langsung ke outline insurance group yang teman-temannya itu loh. iya, Enggak maksud. enggak. Paham. Iya. Tapi emang yang kami maksud di kelompokan itu yang pemiliknya yang itu pihak ketiganya itu yang kayak outline state manual itu, bukan agen asuransi besarnya. Maaf ya Sa, kayaknya ada miss ya kan ternyata. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang mau didiskusikan lagi? Izin bertanya dong, kelompok 1. Iya, silakan. Jadi tuh misal klien kita tuh ada melakukan perjanjian atau transaksi gitu ya. Nah, tapi itu dalam bentuknya uang muka, jadi kayak DP gitu sih. Nah, kayak gitu tuh bisa diklasifikasikan jadi prepaid expense nggak ya? Dan bedanya apa gitu? Kalau misal sama, kalau beda, bagaimana menurut kalian prosedur auditnya gitu? Jadi perbedaan dari uang muka sama prepaid expense, apakah DP itu bisa diklasifikasikan jadi prepaid expense gitu atau enggak? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya.
ditampung dulu ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Izin bertanya, Ya, silakan. mau nanya yang prosedur analitis kan dilakukannya tadi setelah rekalkulasi sama misalnya ada koreksi dikoreksi. Nah, kalau misalnya setelah itu hasilnya itu bisa memunculkan misalnya fluktuasi ini dikatakan tidak wajar enggak? Kalau misalnya nggak wajar, yang dilakukan auditor itu apalagi yang bisa ya? Kan sudah dikoreksi sebelumnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kami izin berdiskusi sebentar ya, Pak. Izin teman-teman mau menambahkan jawaban dari Delvi terkait pertanyaan Dinar, kenapa polis di sini Apple Blossom itu menggunakan melakukan konfirmasi kepada agen polis asuransi gitu ya. Nah, kenapa nggak langsung ke per orangnya gitu, ke Southwest Turnfire gitu, terus ke outline, terus ke itu yang lain-lain. Menurut kelompok kami itu karena kan ini polis asuransi udah kayak ada kontraknya gitu, udah ada ketetapannya. Nah, jadi konfirmasi di sini sedikit berbeda dengan konfirmasi piutang ataupun utang gitu. Kan kalau utang piutang kita langsung ke perusahaan atau ke pihak ketiganya gitu kan. Kalau ini enggak. Terus itu salah satu alasannya karena biar lebih cepat gitu prosesnya, lebih cepat dan juga tetap akurat kok, tetap sama karena ini langsung ke agen polis asuransinya gitu. Gitu. Mungkin bisa membantu menambahkan jawabannya tadi ya, Dinar. Gimana, Dinar? Boleh saya tanya nggak? Ya, makasih. Iya, Apakah ketika kita ngaudit prepayment atau prepaid itu harus melakukan konfirmasi ke pihak eksternal? Iya, Pak. Menurut saya itu sebenarnya sebaiknya dilakukan ya Pak, karena kan sebagai auditor itu kan kita punya skeptis profesionalisme, jadi kayak kita tuh nggak boleh langsung percaya gitu sama dokumen-dokumen yang ada, jadi sebaiknya kita melakukan konfirmasi dulu. Namun kalau misalnya konfirmasinya nggak ada gitu, nggak terjadi, nggak dijawab atau sebagai macamnya, itu kan nanti ada tuh tadi yang prosedur auditnya, akhirnya kita melakukan inspeksi sendiri gitu terhadap dokumen-dokumen yang telah tersedia gitu Pak. Tujuan auditnya apa konfirmasi itu? Untuk itu Pak benar-benar terjadi occurrence sama existence dan juga sama benar-benar itu dilakukan oleh pihak terkait atau otorisasinya udah benar gitu Pak. Apa nggak cukup dari kontrak asuransinya? Sebenarnya cukup Pak, cuman kalau kita ingin memastikan lagi kan sebagai auditor biar lebih pas gitu Pak, boleh melakukan konfirmasi. Oke, saya luruskan ya. Dalam melakukan audit atau melakukan prosedur audit itu kita harus memilih dan memilah tingkat risiko yang besar terhadap salah satu laporan keuangan. Ketika kita bicara prepaid expense, secara nilai umumnya kecil. Dan risikonya adalah
risiko salah satu yang ada di prepaid expense adalah kekurangan pembebanan. Ya. Nah, kalau kita mau menguji keterjadiannya, kita bisa melihat kontrak asuransi atau kontrak sewanya. Sehingga yang diatur oleh atau yang dilakukan auditor pada umumnya adalah menguji akurasi pembebanannya dengan rekalkulasi. Terkait menguji keterjadiannya, yang dilakukan adalah dengan memverifikasi kontrak asuransinya. Jadi auditor itu bukan tidak pernah ya, tidak lazim mengkonfirmasi mengenai prepaid expense, apalagi konfirmasinya ke agen. Agen itu kan hanya perantara yang kalau sudah selesai transaksi, udah selesai gitu ya. Nggak ada, istilahnya nggak ada kepentingan lagi sama kita. Dan kemungkinan besar agen tidak akan menjawab konfirmasi yang dikirimkan oleh perusahaan terkait asuransi ini. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dalam kita menerapkan prosedur audit itu seperlunya saja dalam artian sesuai dengan tingkat risiko masing-masing akun yang kita audit. Jadi kalau misalnya prepayment nilainya kecil kok dan secara keumuman risikonya nggak mungkin perusahaan ini pura-pura membayar asuransi gitu kan. Padahal enggak. Kenapa? Karena ketika kita nguji asuransi, kita pasti minta polis. Ya. Di polisnya jelas kelihatan. Asuransinya dengan siapa, pertanggungannya apa, preminya berapa, periodenya kapan. Jadi cukup dari situ saja. Ya, gitu. Baik Pak, terima kasih. Baiklah, berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ratna. Saya ulang dulu pertanyaannya tadi. Semisal ada klien yang melakukan perjanjian atau transaksi ke perusahaan Apple Blossom, lalu bentuk dari pembayarannya itu uang muka. Nah, itu masuknya ke prepaid expense atau bukan? Dan kalau berbeda, bagaimana prosedur auditnya? Jadi, kalau semisal ada pelanggan yang melakukan transaksi dengan Apple Blossom, lalu penyerahan uangnya itu dia dibayarkannya itu di muka, itu menurut kelompok kami itu tidak termasuk ke dalam prepaid expense. Karena kalau prepaid expense itu kan beban dibayar di muka kan. Kalau prepaid expense itu berarti Apple Blossom yang melakukan pembayaran atau yang dia mengeluarkan uang pembayarannya itu di muka dan nantinya itu prepaid expense yang dibayarkan oleh Apple Blossom ini akan diamortisasi sesuai dengan termin dari termin dari prepaid expense-nya. Nah, kalau semisal uangnya itu datangnya dari pelanggan membayarkan uangnya ke Apple Blossom, namun itu adalah pembayaran di muka, itu berarti unearned revenue, unearned sales revenue atau mungkin unearned service revenue. Tapi karena Apple Blossom ini adalah perusahaan yang menjual parfum, jadinya itu bisa jadi unearned sales revenue. Nantinya tidak masuk ke dalam kategori prepaid expense, dan untuk program atau prosedur auditnya itu nanti masuknya ke audit pendapatan. Bagaimana, Ratna? Mungkin perlu diklarifikasi lagi sama yang nanya, maksudnya apakah yang dijelaskan oleh Sekar atau beda? Ini karena sering terjadi di lapangan. Coba Ratna diklarifikasi maksud kamu apa? Maksud saya itu yang bayar uang muka itu Apple Blossom-nya gitu. Jadi Apple Blossom ini melakukan transaksi atau perjanjian gitu sama perusahaan lain. Nah, tapi itu dalam bentuknya uang muka gitu, bukan.
Nah, beda apa uang mukanya itu apakah dapat diklasifikasikan ke private expense gitu? Gitu. Oke, gini, saya clearkan. Jadi ketika kita mengecek penamaan akun dalam laporan keuangan, jadi kalau kita ngaudit laporan keuangan gitu ya, kita harus memahami nature-nya. Nature itu apa ya? Karakter dari transaksi tersebut. Kalau misalnya pengeluaran yang nantinya akan menjadi beban, contoh asuransi atau sewa, itu masuk dalam biaya dibayar di muka. Artinya perusahaan bayar biaya di muka. Tetapi kalau misalnya si perusahaan ini ngasih uang muka, nah harus dilihat nih uang mukanya buat apa. Apakah uang mukanya buat pembelian barang, gitu ya, atau buat apa? Nah, ketika pembayaran itu nantinya akan dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, ya, maka itu masuknya uang muka, bukan biaya dibayar di muka. Ya. Misalnya mau beli barang, masih DP dulu, nah itu masuknya uang muka, bukan prepaid. Kenapa? Karena nanti realisasi dari pembayaran tersebut adalah bentuk barang. Tapi kalau yang prepayment tadi, realisasinya bentuk pembebanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti keliru memahami sifat dari transaksi yang dilakukan. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih juga, Sekar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ratna. Siapa lagi yang nanya? Baiklah, izin menjawab pertanyaan Michelle yang terkait prosedur analisis kan dilakukan setelah rekalkulasi. Nah, untuk mengatasi fluktuasi yang tidak wajar, apa yang dilakukan oleh auditor, begitu kan Michelle? Kan jadi kan awalnya itu kita kan udah menghitung, auditor itu udah melakukan kalkulasi terhadap perhitungan saldo prepaid-nya masing-masing akun. Nah, ternyata ditemukan saldo yang nggak wajar gitu presentasinya.
Nah, maka auditor itu bisa mengusulkan jurnal koreksi agar saldo perusahaannya itu sesuai dengan kalkulasi yang telah dilakukan oleh auditor gitu. Nah, kenapa bisa nggak wajar? Nah, ada tiga kemungkinan besar sih. Yang pertama itu salah pembebanan, kemudian ada salah pembagian atau tidak mencatat prepaid expense gitu. Apakah menjawab, Michelle? Iya, Del. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin Bapak apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Silakan lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kami buka lagi sesi pertanyaannya. Izin Kelompok bertanya. 1. Maaf, Ihsan dulu ya, Indah. Jadi silakan, Ihsan. Oh iya, baik. Nama saya Muhammad Ihsanul Fikri, absen 19. Ingin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa cek fisik sudah sesuai dengan catatan. Nah, apakah penggunaan supplies-nya ini sudah sesuai? Maksudnya itu selisih saldo awal dan akhir itu apakah bisa diekspenskan semua sebagai penggunaan supplies tahun itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ihsan atas pertanyaannya. Kemudian silakan Indah untuk bertanya. Izin bertanya kelompok 1 yang schedule D1 kan itu schedule beban dibayar di muka untuk asuransi kan. Nah, tadi kan kelompok 1 mengisi nilai-nilainya itu kan dari informasi yang hasil konfirmasi kan. Nah, bukannya kalau misalkan hasil konfirmasi itu kan harusnya dicocokkan dengan pencatatan perusahaan kan. Kenapa ini yang malah hasil konfirmasi ini langsung diisi ke schedule D1 gitu? Baik, Gimana? Terima kasih, Del. Baik, ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi, teman-teman. Izin bertanya, Delvi. Iya, maaf ya, Bu Mari dulu. Iya, terkait prosedur analitis. Jadi kan itu kan kamu nentuin persentase tingkat kewajaran itu kayak gimana? Apakah itu kayak tolerable error? Terus juga ada penjelasan di sampingnya terkait fluktuasi yang kayak minus 75% sama di atas 20% itu dapat dikatakan wajar. Nah, aku masih bingung maksudnya fluktuasi ini dikatakan wajar itu kayak gimana? Baik, terima kasih Rizky. Di sini cukup 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Kami tampung. Izin berdiskusi terlebih dahulu ya Pak.
Halo. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Doni. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky terkait prosedur analitis. Itu gimana nanti ngajarnya atau enggak kan? Suaranya Kenapa harus 20% gitu kan? Suaranya Nanti, putus-putus. halo? Jadi menurut kelompok kami, persentase batas kewajaran. Jadi atas nilai kewajaran itu. Nah, kewajarannya sebesar 20%. Kenapa? Halo, halo? Maaf. Saya ulangi ya. Jadi kan tadi ini, persentase fluktuasi itu hampir sama dengan persentase batas kewajaran. Jadi, sebelum mengaudit, auditor itu akan membuat benchmarking atas nilai kewajarannya. Dan di Apple Blossom itu, persentase batas kewajarannya sebesar 20%. Jadi kan pertanyaan Ricky, kenapa kami mengatakan wajar kan? Jadi itu wajar karena perusahaan sudah melakukan pembebanan dengan benar sesuai dengan perhitungan. 3.750 itu kan didapatnya karena pembebanan sewa selama 1 tahun gitu. Oh, paham. Makasih Doni. Itu maksudnya batas kewajaran apa tuh, Doni? Kamu tinggal di mana sih, Doni? Di Mandailing, Pak. Kenapa telat sampai 30 menit lebih? Oh, ini Pak, saya kira kelasnya kelas ini Pak, 10.30. Makanya tidur lagi tadi, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Baik, berikutnya saya izin menjawab pertanyaannya Indah
tadi Indah bertanya tentang pengisian angka di schedule D1. Itu tadi kenapa pengisiannya itu langsung dari surat konfirmasi gitu. Kenapa surat konfirmasinya itu nggak dicocokin dulu sama polis yang dipegang sama perusahaan? Jadi menurut kelompok kami, sebenarnya dari surat konfirmasi itu sudah dicocokkan dengan polis yang dipegang sama Apple Blossom. Lalu selain melihat dari surat konfirmasi yang dikirimkan ke agen, kita juga melihat ke kertas kerja audit di tahun sebelumnya. Karena tidak ada keterangan perbedaan antara polis asuransi yang dipegang oleh Apple Blossom dan juga surat konfirmasinya itu, jadi menurut kami pengisiannya itu bisa dari polis yang dipegang oleh Apple Blossom maupun dari surat konfirmasi yang dikirimkan ke agen asuransi. Dan kalau semisal kita melihat dari surat konfirmasinya itu kan lebih ringkas terkait termin dan juga preminya itu, jadinya bisa lebih memudahkan untuk mengisi schedule D1-nya itu dengan melihat surat konfirmasi. Namun selain dari surat konfirmasi juga bisa diisi berpacuan dengan polis asuransi yang dipegang oleh Apple Blossom. Bagaimana Indah? Oke, sudah jelas Sekar. Terima kasih. Terima kasih kembali Indah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Ihsan. Tadi kan pertanyaannya itu cek fisik supply itu sesuai sama catatan. Apakah penggunaan supply sudah sesuai? Kemudian selisih saldonya bisa dibebankan semuakah? Jawabannya itu kan untuk nyari supplies expense tuh dari saldo beginning supplies, terus kemudian ditambah pembelian supplies selama tahun periode tersebut, kemudian dikurangi saldo supplies endingnya. Nah, di Apple Blossom sendiri itu datanya tuh nggak ada. Jadinya kami mengasumsikan cek fisik yang dilakukan itu udah sesuai sama pemakaian supplies pada tahun tersebut. Bagaimana Ihsan? Oke, terima kasih Aldi. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ingin bertanya? Iya, silakan Bima. Ya, Bima Tirta, absen 6. Bisa pindah ke indeks D1? Iya. Nah, ini di state mutual. Di keterangan state mutual ini saya masih bingung terkait ini public liability dalam kurung 50.000 dikurangi 100.000 dikurangi 10.000. Itu maksudnya bagaimana ya? Terus kok bisa gini tuh bagaimana? Bisa tolong dijelasin ulang? Iya, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya?
Izin bertanya, Delvi. Ya, silakan Miran. Jadi aku tuh masih bingung kan ya. Tadi kan sesuai kata Doni itu 20% benchmarknya. Habis itu udah sesuai dibebaninnya, jadi dibilang wajar. Tapi kan presentase fluktuasinya kan di atas 20%. Terutama ya small tools itu kan 91%. Jadi kenapa gitu loh. Udah dibebanin secara wajar, tapi persentasenya masih di atas batas wajar gitu. Gimana? Ngerti nggak ya? Ngerti. Makasih, Delvi. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada pertanyaan lagi mungkin? Izin bertanya. Iya, silakan Aisyah. Tadi kan ada yang office supplies yang dijelasin sama Yunida. Itu aku tadi sempat keluar jadi nggak terlalu paham gitu loh, yang kalau misalkan office supplies itu kan harusnya kalau kan digunakan jadinya berkurang ya, tapi di sini saldonya jadi nambah. Itu berarti kan ada pembelian. Nah, tapi nggak ada dokumen pembelian gitu. Jadi dianggapnya gimana gitu perlakuannya? Baik, terima kasih Aisyah. Terima kasih ya, maaf ditanyain lagi. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kita pertanyaan dulu ya teman-teman. Izin berdiskusi sebentar. Ya, izin menjawab pertanyaannya Aisyah. Jadi gini Aisyah, kan di sini office supplies inventory-nya pada tahun 2002 sekitar 8.657. Terus pada tahun 2003 itu ada kenaikan kan, jadi 9.964. Nah, terus kalau kita bandingkan, kalau kita biasanya gitu kan, inventory itu kan kalau misalnya per tahun itu harusnya saldonya berkurang kan, tapi di sini bertambah, berarti ada kemungkinan ada terjadi pembelian gitu. Nah, terus di Apple Blossom ini nggak ada dokumen pembelian gitu kan, terus nggak ada juga transaksi penggunaan. Kenapa? Karena menurut kelompok kami nggak ada transaksi penggunaan, karena itu kan kayak office supplies itu mungkin bisa kayak pulpen gitu, penggunaan pulpen kan nggak mungkin dicatat setiap penggunaannya gitu kan. Jadi kalau pembeliannya memang tidak ada disertakan di Apple Blossom sendiri. Nah, mungkin sekalian menambahi jawaban dari pertanyaan dari Miran tadi, kenapa boleh ke ini prosedur analitisnya Del? Delvi, boleh ke prosedur analitis?
Nah, mungkin kalian lihat kan ini apa office supplies expense-nya tadi yang kayak benchmark-nya sebenarnya 20%, terus ini 91% gitu. Ini tuh dia bisa kita lihat di ini kan penjualannya yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan penjualannya kan juga banyak gitu. Jadi kemungkinan small tools expense-nya juga pengeluarannya lebih besar. Jadi ada kemungkinan asumsi kami itu memang udah sesuai. Kenapa? Karena kalau kita lihat small tools inventory yang pada di 3 tadi, itu waktu kita lakukan cek fisik itu udah sama gitu. Berarti kan pada tahun tersebut, pembebanannya itu juga udah sesuai. Kenapa? Karena saldo small tools inventory-nya juga udah sesuai gitu. Mungkin itu aja, semoga. Gimana Aisyah? Bisa diterima jawabannya? Jadi itu karena laporan yang ada sama cek fisik yang dilakukan itu udah sama, makanya dianggapnya ya udah sama gitu ya? Iya, gitu. Oke. Makasih banyak teman-teman kelompok 1. Ya, untuk pertanyaan Miran nanti bisa ditambahkan oleh Duni. Izin menambahkan jawaban Miranti. Itu kan prepaid rent itu dibayar setiap 2 tahun sebesar 7.500 kan, yang dimulai dari 1 Mei tahun 2000. Jadi saldo prepaid rent-nya itu per tanggal 1 Januari 2003 sebesar 5.000. Sehingga saldo akhir rent expense-nya sebesar 3.750. Itu didapatkan dari 7.500 dan dibagi 2. Sehingga saldo akhir prepaid rent-nya sebesar 1.250. Caranya 5.000 dikurang 3.750. Hasilnya sudah sama dengan saldo yang terdapat pada buku 14 SEM. Dengan demikian, fluktuasi sebesar 75% dapat dikatakan wajar. Bisa diterima, Miranti? Berarti wajar itu intinya dari pembebanan ya, bukan dari persentasenya ya? Izin menambahkan. Jadi kan maksudnya 75, iya, lebih kan awalnya kan kita kan bingung kan kenapa 75% itu tinggi banget gitu kan nilainya, presentasinya. Nah, baru kita kalkulasiin ternyata emang 75% itu kan dapat sebesar 3.750. 3.750. Nah, ternyata 3.750 itu emang benar-benar dibayar oleh maksudnya digunakan oleh siapa itu perusahaannya. Jadi kayak ibaratkan itu kamu itu emang benar-benar udah menggunakan 3.750 itu sebesar 3.750 itu selama 1 tahun berjalan itu loh. Makanya kan dia ini kan 2 tahun kan. Awalnya wajar dong dia awalnya itu nilai sisanya itu 5.000. Nah, di tahun keduanya sisanya cuma 1.250, jauhnya beda. Karena dia itu udah dipakai 3.750 sama 1 tahun. Misalkan kayak ibaratkan itu kayak kamu deh nyewa kosan selama 3 tahun di stan sebesar 30 juta. Nah, tahun ketiga prepaid kamu itu sisa 10 juta. Berarti kan telah dipakai itu 20 juta sebesar 66% kira-kira, ya kan? Nah, normal nggak itu? Normal kan? Karena apa? Karena emang udah dipakai selama 2 tahun gitu. Oke, kalau misalnya kita melakukan analytical review, ya menemukan angka yang besar ataupun kecil sekali, benar kata kelompok 1, kita tentu tidak bisa mengatakan dulu wajar atau tidak gitu ya. Nah, ketika kita menemukan satu fluktuasi yang besar, harus dicek dulu ya. Seperti yang disampaikan kelompok 1, dicek dulu kenapa besar, kenapa kecil gitu ya. Nah, setelah kita cek, oh ternyata benar kontraknya begini, ternyata begini, sehingga kita bisa mengatakan bahwa angka yang besar sekali atau kecil sekali tersebut tidak masalah gitu ya. Jadi tujuan analytical review itu kan pertama kali kita ingin melihat mungkin
ada fluktuasi yang tidak normal. Setelah itu kita cek, baru kita simpulkan. Ya, itu prosesnya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kelompok 1. Masih ada pertanyaan? Masih Kak, tinggal yang dia bertanya yang di satu ini public liability 50.000, 100.000 dan 10.000 itu maksudnya apa? Izin menjawab pertanyaannya Bima. Jadi jumlah public liability yang 50.000, 100.000, sama 10.000 itu tuh jumlah yang diasuransiin gitu. Jadi public liability-nya tuh ada 3 jenis. Yang pertama yang 50.000, yang 100.000, sama yang 10.000. Ya, itu aja mungkin. Gimana Bima? Jadi ini tuh 50K, 100K, 10K ini tuh jenisnya aja gitu ya? Iya, jenisnya aja. Kan public liability itu kayak penggantian ganti rugi. Mungkin penggantian ganti rugi yang 50.000, 100.000, sama 10.000. Terima kasih Aldi. Sama-sama. Mungkin sekian presentasi kami, apakah boleh ditutup Pak atau masih dibuka pertanyaan lagi Pak? Permisi Pak, apakah ini masih berlanjut sesi pertanyaannya atau boleh ditutup presentasinya? Silakan, masih ada waktu. Kalau mau ditutup, tutup dulu. Nanti biar kalau mau bertanya lagi silakan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan Bapak yang sudah membantu menjawab. Atas kekurangan kelompok kami,
saya ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada mau nanya lagi? Oke, kalau memang nggak ada yang mau nanya lagi, saya kira kelas kita hari ini kita tutup dulu ya. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu depan tanggal 30 Juni 2021. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.